Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari Kom 8 akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisika Dasar. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8 yaitu Edgar Joseph Maximilian Marpaung, Evita Nurrahmawati, Edi Sofian Humaira, Ibrahim Rafi Rohadian, dan saya sendiri Gracia Delina Beban. Topik pembahasan pada presentasi kali ini, yang pertama gelombang elektromagnetik, yang kedua hukum Ampere, yang ketiga persamaan Maxwell dan penemuan Hertz, yang keempat energi yang dibawa oleh gelombang elektromagnetik, kelima momentum dan tekanan radiasi, yang keenam produksi gelombang elektromagnetik oleh antena, yang ketujuh spektrum gelombang elektromagnetik, yang kedelapan aplikasi gelombang elektromagnetik, dan yang kesembilan aplikasi magnet. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya dan bisa merambat di ruang yang hampa udara. Contohnya adalah cahaya matahari. Walaupun ruang angkasa adalah ruang yang hampa udara, tapi sinar matahari tetap bisa bersinar sampai ke bumi. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Menurut Maxwell, sifat gelombang elektromagnetik yaitu merupakan gelombang transversal, merupakan gabungan dari osilasi medan magnet dan medan listrik. Medan magnet dan medan listrik memiliki harga maksimum dan minimum pada waktu dan tempat yang sama. Cepat rambat gelombang 3,0 kali 108 M per S. Cepat rambat dipengaruhi oleh permeabilitas dan permitivitas ruang hampa. Arah rambat tidak dipengaruhi medan listrik dan magnet karena gelombang tidak bermuatan. Menurut Hertz, sifat gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal, dapat merambat tanpa medium, cepat rambat dalam ruang hampa sama dengan kecepatan di udara, arah rambat lurus atau tidak dipengaruhi medan listrik dan medan magnet, dapat mengalami refleksi, dispersi atau refraksi, difraksi, interferensi, dan dapat mengalami polarisasi. Selanjutnya ada hukum Ampere yang menyatakan bahwa untuk menghasilkan sebuah medan magnet, yang pertama diperlukan sebuah medan listrik yang berubah-ubah. Selain itu, bisa juga dengan sebuah arus. Sebuah medan magnet dapat dihasilkan oleh arus di dalam sebuah kawan. Dalam persamaan hukum Ampere digunakan simbol integral tertutup yang menyatakan bahwa perhitungan harus dilakukan pada lintasan terhitung. Berikut adalah rumus dan juga keterangan-keterangannya. Kemudian pada persamaan Maxwell dan penemuan Hertz terdapat dua jenis medan, yaitu medan listrik dan medan magnetik. Dan apabila suatu muatan Q yang bergerak dengan kecepatan V berada dalam pengaruh medan listrik dan magnet, maka menurut hukum Coulomb, muatan Q akan mengalami gaya Q kali E. Dan kemudian medan magnet akan memberikan gaya Lorentz sebesar F sama dengan Q kali V kali B. Yang kemudian muatannya akan mengalami gaya total yang dihitung dengan cara F sama dengan Q dalam kurung E tambah V kali X kali B. Kemudian setelah itu ada penemuan Hertz, di mana Heinrich Hertz membuktikan bahwa hipotesis Maxwell melalui percobaan Hertz. Hertz membangkitkan gelombang elektromagnetik melalui dua elektroda bola yang diinduksikan tegangan, sehingga menghasilkan percikan api. Percikan api yang dihasilkan oleh transmitter berpindah ke receiver dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Nah, kemudian ada persamaan Maxwell, di mana persamaan Maxwell meliputi hukum Gauss pada medan listrik, pada medan magnetik, hukum Faraday, dan hukum Ampere. Dan ini ada juga rumus-rumus dan keterangan. Ya, lanjut. Energi yang dibawa oleh gelombang elektromagnetik. Bentuk gelombang elektromagnetik hampir sama seperti bentuk gelombang transversal pada umumnya. Namun pada gelombang ini terdapat muatan energi listrik dan magnetik di mana medan listrik atau E besar selalu tegak lurus terhadap medan magnet atau B besar yang keduanya menuju ke arah gelombang. Hubungan antara kuat medan listrik dengan medan magnet.
Terdapat beberapa rumus di sini, yaitu EM per BM sama dengan min E per B sama dengan C, di mana EY sama dengan EM cos dikali KX dikurang omega T, dan BX sama dengan BM cos dikali KX dikurang omega T. Baik, kita lanjut ke momentum dan tekanan radiasi. Momentum dan tekanan radiasi dapat diperlihatkan juga bahwa gelombang elektromagnetik mengangkut momentum P yang bersesuaian dengan kerapatan momentum. Momentum dP per volume dV yang besarnya 1 dP per A dt sama dengan S per C sama dengan EB per mu 0C atau kecepatan aliran momentum elektromagnetik. Momentum dan tekanan radiasi. Ini adalah momentum yang dipindahkan per satuan luas permukaan per satuan waktu. Momentum ini bertanggung jawab untuk fenomena tekanan radiasi. Bila sebuah gelombang elektromagnetik diserap seluruhnya oleh sebuah permukaan, maka momentum gelombang itu dipindahkan juga ke permukaan itu. Tekanan radiasi itu adalah P erat sama dengan S rata-rata dibagi C sama dengan 1 per C. Atau tekanan radiasi itu gelombang seluruhnya diserap. Jika gelombang itu seluruhnya direfleksikan, maka perubahan momentum itu menjadi 2 kali besarnya dan tekanan itu menjadi P erat sama dengan 2S rata-rata dibagi C. Tekanan radiasi gelombang seluruhnya direfleksikan. Spektrum elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik meliputi cahaya, gelombang radio, sinar X, sinar gamma, mikrogelombang, dan lain-lain. Berbagai gelombang elektromagnetik hanya berbeda dalam panjang gelombang dan frekuensinya. Gambaran mengenai jenis-jenis spektrum gelombang elektromagnetik biasanya berhubungan dengan berbagai interval frekuensi dan panjang gelombang. Interval ini sering tidak terdefinisikan secara benar dan kadang-kadang tumpang tindih. Misalnya, gelombang elektromagnetik yang kira-kira 0,1 Nm biasanya disebut sinar X. Tetapi jika gelombang ini berasal dari radioaktivitas nuklir, disebut sinar gamma. Spektrum gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang atau lambda dengan satuan Hertz dan frekuensi dengan satuan meter. Gelombang elektromagnetik dikelompokkan sesuai dengan panjang gelombang atau frekuensinya, dari frekuensi terendah ke frekuensi lebih tinggi. Gelombang elektromagnetik terdiri dari gelombang radio, gelombang mikro, gelombang inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Gelombang radio dikelompokkan menurut panjang gelombang atau frekuensinya. Jika panjang gelombang tinggi, maka pasti frekuensinya rendah atau sebaliknya. Frekuensi gelombang radio mulai dari 30 kHz ke atas dan dikelompokkan berdasarkan lebar frekuensinya. Gelombang radio dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat-kawat penghantar. Muatan-muatan ini dibangkitkan oleh rangkaian elektronika yang disebut osilator. Gelombang radio ini dipancarkan dari antena dan diterima oleh antena pula. Kamu tidak dapat mendengar radio secara langsung, tetapi penerima radio akan mengubah terlebih dahulu energi gelombang menjadi energi bunyi. Gelombang mikro atau microwaves adalah gelombang radio dengan frekuensi paling tinggi, yaitu di atas 3 GHz. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda itu. Jika makanan menyerap radiasi gelombang mikro, maka makanan menjadi panas dalam selang waktu yang sangat singkat. Proses inilah yang dimanfaatkan dalam microwave oven untuk memasak makanan dengan cepat dan ekonomis. Sinar inframerah meliputi daerah frekuensi 1011 Hz sampai 1014 Hz atau daerah panjang gelombang 10 sampai 4 cm 10 pangkat min 4 cm sampai 10 pangkat min 1 cm. Jika kamu memeriksa spektrum yang dihasilkan oleh sebuah lampu pijar dengan detektor yang dihubungkan pada miliampermeter, maka jarum ampermeter sedikit di atas ujung spektrum merah. Sinar yang tidak dilihat tetapi dapat dideteksi di atas spektrum merah itu disebut radiasi inframerah. Sinar inframerah dihasilkan oleh elektron dalam molekul-molekul yang bergetar karena benda dipanaskan.
Jadi setiap benda panas pasti memancarkan sinar inframerah. Jumlah sinar inframerah yang dipancarkan bergantung pada suhu dan warna benda. Selanjutnya adalah cahaya tampak. Cahaya tampak sebagai radiasi elektromagnetik yang paling dikenal oleh kita dapat didefinisikan sebagai bagian dari spektrum gelombang 196 elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Panjang gelombang tampak bervariasi tergantung warnanya mulai dari panjang gelombang kira-kira 4 kali 10 pangkat 7 meter untuk cahaya violet atau ungu sampai 7 kali 10 pangkat 7 meter untuk cahaya merah. Kegunaan cahaya salah satunya adalah penggunaan laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi dan kedokteran. Sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet mempunyai frekuensi dalam daerah 1015 Hz sampai 1016 Hz. Gelombang ini dihasilkan oleh atom dan molekul dalam nyala listrik. Matahari adalah sumber utama yang memancarkan sinar ultraviolet di permukaan bumi. Lapisan ozon yang ada dalam lapisan atas atmosfer lah yang berfungsi menyerap sinar ultraviolet dan meneruskan sinar ultraviolet yang tidak membahayakan kehidupan untuk makhluk bumi. Sinar X mempunyai frekuensi antara 10 Hz sampai 10 Hz. Panjang gelombangnya sangat pendek, yaitu 10 cm sampai 10 cm. Meskipun seperti itu, tapi sinar X mempunyai daya tembus kuat, dapat menembus buku tebal, kayu tebal beberapa sentimeter, dan pelat aluminium setebal 1 cm. Dan yang terakhir adalah sinar gamma. Sinar gamma mempunyai frekuensi antara 10 Hz sampai 10 Hz atau panjang gelombang antara 10 cm sampai 10 cm. Daya tembus paling besar yang menyebabkan efek yang serius jika diserap oleh jaringan tubuh. Selanjutnya yaitu produksi gelombang elektromagnetik oleh antena. Antena merupakan alat yang menggunakan sebuah distribusi yang berosilasi untuk menghasilkan radiasi elektromagnetik. Antena dapat mengubah sinyal-sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik dan memancarkannya ke udara bebas atau sebaliknya, menangkap sinyal gelombang elektromagnetik dari udara bebas dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Kita dapat mengambil sebuah contoh pada sebuah stasiun pemancar radio yang ingin memancarkan programnya. Pertama kali, stasiun pemancar tersebut harus merekam musik atau menangkap suara si pembicara melalui mikrofon yang dapat mengubah suara menjadi sinyal listrik. Selanjutnya itu penerapan gelombang elektromagnetik. Gelombang radio digunakan untuk mengirim sinyal, contohnya pada radio, televisi, dan telepon seluler. Gelombang mikro digunakan dalam pemanasan, contohnya microwave, telekomunikasi atau wifi, serta radar dan navigasi. Gelombang inframerah digunakan dalam bidang kesehatan dan komunikasi untuk meningkatkan sirkulasi mikro dan remote TV. Selanjutnya yaitu sinar tampak digunakan sebagai sumber cahaya, penggunaan laser optik, dan penglihatan. Sinar ultraviolet digunakan dalam penyembuhan penyakit, contohnya penyakit lupus vulgaris, psoriasis, dan lain-lain. Sinar X digunakan dalam bidang kesehatan untuk ronsen, industri untuk mesin mikroskopis, dan keamanan dan pertanian. Sinar gamma digunakan dalam bidang industri, struktur logam, farmasi untuk sterilisasi, dan teknik nuklir untuk pembuatan radioisotop. Selanjutnya itu aplikasi medan magnet. Medan magnet dapat digunakan dalam pembangkit tenaga listrik, kompas, mekanisme perekat, alat ukur listrik, motor listrik, kereta api maglev, pemindai MRI, dan microwave. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.